Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pancolo Agung Nurpamuji, BP 19102105. Saya berasal dari kelas Dasar Fisiologi Tumbuhan Agro B. Perkenalkan, saya Fadila Rahmatilza, BP 1910212019. Saya Cecep Taufik Hidayat, BP 1910211062. Perkenalkan, nama saya Najila Putri, BP 19102121 dari kelompok 5 Agrowisdom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari respirasi. Respirasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu respirer. Dalam harfiahnya yaitu bernafas. Semua sel melakukan terus-menerus respirasi tersebut. Respirasi bukan hanya sekedar pertukaran gas, tetapi merupakan reaksi oksidasi sampai reduksi, yaitu senyawa atau substrat dari reaksi tersebut dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 diserap direduksi menjadi H2O. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang selanjutnya yaitu pembagian dari respirasi. Respirasi ini sendiri terbagi atas dua. Yang pertama respirasi aerob dan yang kedua respirasi anaerob. Respirasi aerob itu sendiri ialah peristiwa pembakaran zat makanan yang membutuhkan oksigen dan terjadi pada mitokondria. Respirasi aerob ini sendiri terjadi pada 3 tahap. Tahap yang pertama itu glikolisis. Pada tahap glikolisis ini menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, serta 1 glukosa. Selanjutnya siklus Krebs. Pada tahap siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FHDH, dan 2 ATP. Selanjutnya tahap transport elektron. Pada tahap transport elektron menghasilkan 32 ATP serta H2O. Selanjutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen dalam proses respirasinya. Pada respirasi aerob ini glukosa juga digunakan sebagai substrat. Contohnya sel otot respirasi anaerob ketika berrespirasi anaerob ketika kurangnya oksigen pada sel otot tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada oksigen, di respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan pada respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Energi yang dihasilkan pada respirasi aerob 36 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob 2 ATP. Selanjutnya hidrolisis yang terlepas. Pada hidrogen yang terlepas pada respirasi aerob itu menghasilkan karbon dioksida serta hasil air yang sempurna. Sedangkan pada respirasi anaerob hasilnya karbon dioksida dan air yang kurang sempurna. Pada hasilnya menghasilkan H2O, sedangkan pada respirasi anaerob menghasilkan asam laktat dan etanol. Tahap yang dilakukan pada respirasi aerob terdiri atas 3, yaitu respirasi glikolisis, tahap siklus Krebs, serta tahap transport elektron. Itu dinamakan tahap kompleks. Sedangkan pada anaerob dinamakan tahap simpel. Tahap simpel ini hanya terjadi pada fermentasi. Sedangkan tempat terjadinya sendiri pada respirasi aerob terjadi pada mitokondria, sedangkan pada respirasi anaerob terjadi pada sitoplasma. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Jadi yang pertama itu ada suhu. Jadi semakin tinggi suhu, maka laju respirasi tumbuhan itu akan semakin cepat. Dan sebaliknya semakin rendah suhu, maka laju respirasi tumbuhan itu akan lambat. Suhu ini juga berkaitan dengan kelembaban, karena tingginya suhu akan menyebabkan kelembaban yang rendah, sehingga laju respirasi juga akan terhambat. Dan kelembaban yang tinggi akan mempercepat laju respirasi. Lalu yang ketiga itu ada substrat yang terkandung di dalam tumbuhan itu sendiri. Substrat ini dapat berupa enzim. Semakin banyaknya enzim yang tersedia untuk proses respirasi tersebut, maka akan mempercepat laju respirasi. Dan
melakukan pertumbuhannya dan sel-selnya masih aktif membelah. Selanjutnya itu pada tumbuhan yang lebih tua itu laju respirasinya cenderung lebih lambat karena sel-sel yang membelah itu tidak sebanyak pada tumbuhan yang lebih muda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap yang terjadi pada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama yaitu respirasi aerob. Pada respirasi aerob terjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa, biasanya glukosa, diubah menjadi asam piruvat. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis dapat dibagi dalam 2 fase utama, yaitu fase persiapan atau glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon, dan fase oksidasi atau senyawa 3 karbon diubah menjadi asam piruvat. Fase yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif piruvat. Dekarboksilasi oksidatif piruvat adalah reaksi antara yang menghasilkan asetil-CoA. Dekarboksilasi oksidatif piruvat adalah proses pengubahan asam piruvat yang dihasilkan pada tahap glikolisis. Pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil-CoA yang jika direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung pada membran luar mitokondria. Reaksi ini sangat kompleks dan memerlukan beberapa kofaktor dan suatu kompleks enzim. Fase yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs atau daur asam sitrat atau daur trikarbosilat merupakan pembongkaran asam piruvat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Asetil-CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs terjadi dalam 2 fase utama, yaitu fase pembentukan asam sitrat dan fase regenerasi asam oksaloasetat. Fase yang keempat yaitu transport elektron. Proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH. Untuk menghasilkan ATP, diperlukan sistem transport elektron. Transport elektron ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Selanjutnya yaitu tahap-tahap yang terjadi pada respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob terjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu fermentasi etanol. Fermentasi yang umum terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Pada proses fermentasi, 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada glikolisis, glukosa diubah menjadi asam piruvat selama proses fermentasi. Kemudian asam piruvat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase mitokondria sebelah dalam. Walaupun dalam reaksi ini akan diserap O2 dan dihasilkan H2O, namun NADH dan FADH tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen dan molekul air tersebut. Elektron yang terlibat ditransfer melalui beberapa senyawa perantara sebelum H2O dibentuk. Senyawa-senyawa ini membentuk sistem pengangkutan elektron pada mitokondria. Pengangkutan elektron berlangsung mulai dari senyawa perantara yang secara termodifikasi sulit direduksi atau senyawa dengan potensial reduksi negatif menuju senyawa yang mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk menerima elektron atau senyawa dengan potensial reduksi yang lebih tinggi atau bahkan positif. Yang kedua yaitu fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur, di mana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Beberapa organisme seperti kamir melakukan fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol atau etan. Dan yang ketiga yaitu fermentasi asam laktat. Pada sel hewan, juga manusia, terutama pada sel-sel otot yang bekerja keras, energi yang tersedia tidaklah seimbang dengan kecepatan pemanfaatan energi. Karena kadar O2 yang tersedia tidak mencukupi untuk kegiatan respirasi aerob. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam piruvat. Karena
tidak tersedianya oksigen, maka asam piruvat akan mengalami degradasi molekul atau secara anaerob dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Ingin menjelaskan mengenai titrasi. Jadi, titrasi itu adalah salah satu metode kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan itu terhadap sejumlah volume larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya itu disebut dengan larutan baku. Larutan yang belum diketahui konsentrasinya ditambahkan beberapa tetes indikator, lalu ditetesi dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Titik puncak titrasi yaitu pada saat perubahan warna pada indikator. Jenis titrasi ada 4. Yang pertama, titrasi redox, yaitu jenis titrasi dengan reaksi redox. Yang kedua ada titrasi kompleksasi, yaitu jenis titrasi dengan reaksi kompleksasi atau pembentukan ion kompleks. Yang ketiga ada titrasi asam basa, yaitu metode analisis kuantitatif yang berdasarkan asam basa. Yang keempat, yang terakhir ada titrasi argentometri, yaitu titrasi yang dikhususkan untuk reaksi pengendapan. Nah, cara melakukan titrasi yang pertama, siapkan alat dan bahan yang terdiri dari buret, statif, klem, Erlenmeyer, dan larutan baku atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang kedua, larutan baku yang telah diketahui konsentrasinya diletakkan ke dalam buret sebagai larutan penetrasi. Cara yang ketiga, larutan yang akan ditentukan konsentrasinya ditempatkan ke dalam labu titrasi atau Erlenmeyer dan disebut larutan yang akan dititrasi. Volume larutan yang akan dititrasi harus sudah diketahui. Lalu, cara yang keempat, larutan yang akan dititrasi ditetesi indikator asam basa. Untuk cara yang kelima, meneteskan larutan penitrasi secara perlahan-lahan ke dalam larutan yang akan dititrasi ke dalam buret. Langkah yang terakhir yaitu penetesan dihentikan jika sudah tercapainya titik akhir titrasi, yaitu pada saat zat dalam larutan yang akan dititrasi tepat habis bereaksi dengan zat dalam larutan penitrasi. Titik akhir titrasi diketahui pada perubahan warna larutan indikator. Pada saat seluruh zat habis bereaksi, larutan indikator akan berubah warna dan pada saat inilah penetesan dari buret harus segera dihentikan.